Selamat datang di channel Artikel View. Dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lewati iklannya ya bosku, agar kami semakin semangat. Terima kasih. Episode 201, Kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Ruang biliar. Nama yang sangat lucu, tetapi tamu di dalamnya jelas bukan orang biasa, dengan bingkaian dan seluruh lingkungan berasap, dan pertukaran bahasa juga terus-menerus. Puntung rokok di lantai jelas sudah lama tidak dibersihkan, botol bir berbau fermentasi. Ketika Marcel mengikuti apa yang disebut temannya ke ruang biliar, bau yang tidak sedap membuatnya mengerutkan hidung. Dia juga sedikit bersalah, bagaimanapun, orang yang akan dia temui adalah orang terbesar di wilayah Kabupaten Sunda, bernama Arga. Kakak Arga, Marcel ada di sini. Setelah Marcel masuk ke ruang biliar, semua orang berhenti berbicara, kebisingan menjadi sangat sunyi dalam sekejap, semua orang menatap Marcel, situasi ini membuat dia merasa lebih ketakutan. Kakak Arga. Marcel berteriak dengan pasrah ketika dia berjalan di depan kakak Arga. Saudara Arga menyentuh kepalanya yang botak. Rantai emas tebal di lehernya lebih dari cukup untuk mengikat anjing. Apakah kamu membawa uangnya? Brother Arga bertanya pada Marcel. Marcel sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara, dan tergagap, saya membawanya, saya membawanya. Saya tidak ingin memukulmu dengan apapun yang tidak berhasil. Brother Arga berkata dengan jijik. Ya, saudara Arga benar, saya tidak menjanjikan, saya membuat Anda tertawa. Keringat dingin di punggung Marcel membasahi pakaiannya, dan dengan cepat menyerahkan uang itu kepada saudara Arga. Saudara Arga mengambil 10 juta yang tipis dan berkata, jika bukan karena wajah temanmu, kamu pasti ingin aku membantumu dengan 10 juta. Itu tidak mungkin. Ya, saudara Arga, 10 juta, tetapi ini adalah kemampuan terbesar saya. Tetapi orang yang ingin saya tangani sangat kaya. Jika saudara Arga berpikir bahwa 10 juta tidak cukup, dia dapat memikirkan cara untuknya. Oh, setelah mendengar ini, saudara Arga menjadi tertarik dan bertanya, siapa dia dan apa yang dia lakukan di Kabupaten Sunda? Saudara Arga, jangan khawatir, dia bukan dari Kabupaten Sunda, dia baru saja datang ke kabupaten untuk bermain selama beberapa hari. Dia sepupuku, kata Marcel. Sepupu. Arga tampak heran. Orang ini sebenarnya harus berurusan dengan kerabatnya sendiri, tetapi itu sangat menarik. Dia berkata, kamu cukup kejam, kamu sebenarnya meminta bantuanku ketika berurusan dengan keluargamu sendiri. Tahukah kamu bahwa saya suka memukul, saya akan patahkan tangan dan kakinya, atau kehilangan nyawa saya dalam kasus terburuk. Saudara Arga, hubungan saya dengannya tidak pernah baik, dan dia masih memamerkan betapa kayanya dia di depan saya. Saya tidak ingin marah, omong-omong. Apakah Anda ingin juga menghasilkan banyak uang? Marcel berkata sambil tersenyum. Brother Arga mengangguk dan berkata, keluar dan jalan. Ini hanya untuk makan. Masalah ini ditanggung oleh saya, tetapi uang yang kamu kasihkan tidak ada hubungannya dengan Anda. Tentu saja, itu semua milik Brother Arga. Beraninya aku memikirkannya. Marcel berkata berulang kali, meskipun dia serakah akan uang, dia tidak berani mencabuti rambut Brother Arga. Pergi, ketika kerabat Anda juga kehilangan 8 nyawa. Saudara Arga dengan jijik berkata. Marcel berlari keluar dari ruang biliar, menyebabkan ledakan tawa. Tapi dia tidak peduli apakah dia malu atau tidak, dia merasa hidup setelah meninggalkan ruang biliar, berurusan dengan orang-orang di wilayah ini. Marcel tidak tahu apa yang terjadi jika terus di dalam. Sial, aku akan mengurangi kontak dengan orang seperti ini di masa depan, ini sangat menakutkan. Ketika Marcel sedang berbicara pada dirinya sendiri, telepon berdering. Itu adalah Nirmala. Marcel, apakah kamu ingin balas dendam? Setelah panggilan terhubung, Nirmala bertanya langsung. Nirmala, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja secara langsung, jangan mengkhianati saya, semua orang mengerti. Marcel berkata,
Saya ingin membalas dendam, bisakah Anda membantu saya memikirkan cara? Nirmala bertanya. Ketika Marcel mendengar ini, dia punya rencana dan berkata, tidak mungkin. Saya mengenal beberapa orang di wilayah Sunda, tetapi mempekerjakan mereka membutuhkan biaya. Setelah Nirmala diputuskan oleh Irfan, dia tidak punya uang, tetapi apa yang diberikan Irfan padanya di masa lalu masih bisa dijual, selama dia bisa membalas dendam. Tidak masalah, berapa harganya? Nirmala berkata. Marcel tidak menyangka Nirmala setuju dengan sangat bahagia. Untuk sementara, dia tidak tahu bagaimana membuat penawaran. Setelah memikirkannya, dia tidak bisa membiarkan dirinya menderita, dan setidaknya membuat untung sedikit. Dia berkata, 20.000, kurang dari 20.000, saya khawatir tidak lagi. Tidak masalah. Setelah menutup telepon, Marcel sangat gembira dengan kegembiraan yang tak terduga ini. Namun, Jenny seharusnya tidak tahu tentang ini, 20 juta sudah cukup baginya untuk menghabiskan beberapa hari. Di Villa Hendrik, Kauri telah mengatakan sebelumnya bahwa dia ingin kembali ke kampung halamannya untuk melihat-lihat, tetapi dia tidak pernah meluangkan waktu untuk datang. Hari ini, dia berencana untuk membiarkan Ariel menemaninya berkunjung, tetapi Ariel sudah membuat janji dengan Hendrik. Kenapa aku tidak mendorong Hendrik pergi, toh itu tidak penting. Ariel hanya peduli pada Kauri, jadi Kauri ingin kembali ke pedesaan, jadi bukan masalah besar untuk mendorong Hendrik keluar. Tidak. Mendengar kata-kata Ariel, Kauri menolak dengan tegas. Dia kembali ke pedesaan hanya untuk melihat-lihat. Itu bukan masalah besar, tapi bukan masalah kecil bagi Ariel untuk melihat Hendrik. Setidaknya menurutnya, ini adalah peristiwa besar yang terkait dengan perkembangan Ariel. Aku pergi menemuinya, tidak ada yang penting, kata Ariel acuh tak acuh. Itu juga tidak berhasil. Kamu tidak bisa merasa bahwa semuanya tidak penting. Aku hanya akan meminta ibu untuk menemaniku, kata Kauri. Ariel melihat bahwa Kauri memiliki sikap yang keras. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Duduk di samping tempat tidur, suasana di ruangan itu entah bagaimana menjadi canggung. Apakah ada yang ingin kamu tanyakan? Ariel bertanya kepada Kauri. Dia tahu bahwa Kauri pasti memiliki banyak rasa ingin tahu di dalam hatinya. Jika Kauri bertanya, dia dapat memilih beberapa hal yang tidak penting untuk dijelaskan kepada Kauri. Kauri menunjuk, dia memiliki banyak pertanyaan, tetapi Ariel pernah mengatakan beberapa hal. Ketika saatnya tiba, dia secara alami akan tahu, jadi dia tidak memaksanya sekarang. Mengapa kamu menanggung begitu banyak keluhan? Kauri bertanya. Ariel mengira dia akan bertanya tentang identitasnya, tetapi dia tidak mengharapkan pertanyaan seperti itu. Ariel berpikir sejenak, dan berkata, bagi saya, beban keluhan jauh lebih sedikit daripada keluhan yang kamu alami. Pertanyaan ini telah dikatakan sebelumnya, dan kamu telah menanggungnya. Mengapa saya tidak bisa menanggungnya? Selama kamu bahagia, ya bagiku, tidak ada yang lebih penting. 3 tahun, kamu telah menerima ketidakpedulian dan pelecehan yang tidak kalah dariku. Kamu bisa menanggungnya diam-diam, kenapa aku tidak? Kamu tidak harus menanggungnya. Seperti kamu, kualifikasi apa yang orang-orang ini harus meremehkanmu? Aku mencintaimu, apakah ini alasan yang cukup? Kata Ariel. Air mata di mata Kauri tidak bisa lagi diisi, dan mereka meledak. Ketika saya pertama kali tiba di keluarga Wijaya, saya dapat merasakan bahwa kamu sangat membenci saya sehingga bahkan ingin mengusir saya dari rumah. Tetapi kemudian, meskipun sikapmu terhadap saya tidak baik, kamu diam-diam berbicara untuk saya. Bantu aku berbicara dengan orang lain sejujurnya. Aku sangat senang setiap kali melihatmu berjuang untukku, dan aku tahu sejak saat itu bahwa hubungan antara kita berdua telah berubah secara halus dari dendam menjadi cinta. Setidaknya aku kupikir begitu. Ya, jadi, aku rela menanggung pandangan mereka terhadapku untukmu, bagaimanapun juga. Aku sudah terbiasa sejak aku masih kecil. Saat dia berbicara, Kauri tiba-tiba datang ke sisi Ariel dan memeluk lehernya erat-erat.
Selanjutnya, Ariel merasa mulutnya tersumbat. Kali ini, itu bukan lagi hanya sedikit air, tetapi mampu membuat Ariel merasakan dampak yang kuat, bahkan bau lipstik, untuk waktu yang lama. Ketika kedua belah pihak hampir mati lemas, Kaori melepaskan Ariel, lalu menundukkan kepalanya dan bergegas keluar pintu. Ariel menjilat bibirnya, kali ini cukup untuk bernostalgia untuk waktu yang lama. Hehe. Duduk di tepi tempat tidur, Ariel tidak bisa berhenti cekikikan. Ternyata ini adalah bau lipstik, dan ini adalah perasaan ciuman yang dalam. Sayang sekali, saya lupa menutup pintu tadi. Kalau tidak saya masih bisa merasakan bagaimana rasanya memiliki bibir dan gigi yang tertinggal. Berdiri, Ariel merasa nyaman baik secara fisik maupun mental, dan sudut matanya tertawa dengan kaki gagak. Setelah berjalan keluar dari kamar, Lina memandang Ariel dengan aneh dan bertanya, "Ada apa denganmu? Apakah Kaori sakit?" Aku melihat wajahnya sangat merah. "Apakah kamu ingin pergi ke rumah sakit untuk diperiksa?" "Bu, dia baru saja mencium aku." Ariel tidak bisa menahan diri untuk pamer, dia berharap seluruh dunia akan tahu tentang ini. Lina tampak malu, kelembutan di antara pasangan muda itu. Ariel memberitahunya apa yang harus dilakukan. Bersambung.